Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabil ad'u ilallah ala basirat ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim. Allah yang senantiasa memberikan suguhan terbaiknya. Nah ini contohnya Pak, suguhan terbaik itu begini Pak. Lah ini, pas saya ngomong suguhan terbaik itu, jazakallah khairan katsiran. Bahkan saking baiknya Pak suguhannya, sampai harga gelasnya masih ada Pak. Masya Allah. Iya. Ini panitia ingin menunjukkan pada saya bahwa gelasnya berkelas Pak, mahal Pak. 40.000 Pak. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan suguhan terbaiknya, memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa menambah pundi-pundi amal salih, sehingga kelak ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telah membawa bekal terbaik, bekal amal soleh yang Allah ridho atasnya, bekal amal soleh yang dengan itu pertolongan Allah akan diberikan dan kita akan mendapatkan junnah atau perisai dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna, uswah tauladan terbaik dari sisi kehidupan pribadi, keluarga, maupun cara beliau berinteraksi dengan masyarakat, memimpin umat, membersamai para sahabat. Keseluruhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh terbaik buat kita semua. Bahkan dalam hal yang kecil, dalam hal yang kita anggap ringan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan ketauladanannya untuk kita semua bisa ikuti. Saya contohkan yang paling sederhana nggih. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminum air dari sebuah gelas atau meminum susu dari sebuah gelas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminum dari gelas yang sama dengan posisi bibir tepat di bekas bibir istrinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau istrinya minum Pak, nanti bisa jenengan praktekkan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mengambil
Titik di mana bekas bibir istrinya itu ada untuk kemudian meminum air itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika aku menggigit sebuah daging dari paha domba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit dari tempat yang sama. Kalau istri jenengan menggigit donat, maka gigitlah dari posisi yang sama, itu nyunah Pak. Jangan menggigit di sisi yang berkebalikan. Engkok kerowae dadi wolak-walik Pak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada batas itu mencontohkan kepada kita betapa kemudian beliau sangat menghargai, memposisikan istri sebagai sosok yang dimuliakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki salah satu istri yang bernama Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Sofiyah binti Huyai al-Akhtab ini keturunan Yahudi. Jadi ayahnya adalah tokoh Yahudi. Huyai al-Akhtab itu tokoh Yahudi. Ketika kemudian dalam pertempuran di Khaybar itu dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin, maka salah satu tawanannya adalah putrinya yang bernama Sofiyah binti Huyai. Dan Sofiyah ini sejak remaja akrab dengan Taurat. Sehingga kemudian dia memahami, mengetahui bahwa kelak akan muncul seorang nabi, seorang rasul yang dia sangat mengaguminya dan berharap bisa bertemu. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala qadarullah, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala akhirnya bertemu meskipun sebagai tawanan. Dan karena kekagumannya kemudian Sofiyah binti Huyai al-Akhtab menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian oleh Rasul dinikahi. Dalam riwayat disebutkan Sofiyah binti Huyai al-Akhtab ini wanita cantik muda tapi bertubuh tidak tinggi. Saya enggak nyebut pendek Pak. Tidak tinggi, tapi barusan saya sebut Pak. Beliau kurang tinggi itu Pak. Tidak tinggi. Tapi subhanallah, dari situ kemudian kita belajar bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri beliau. Sofiyah binti Huyai al-Akhtab ini seorang wanita yang tidak begitu tinggi postur tubuhnya, sehingga manakala menaiki unta itu seringkali kesulitan. Meskipun untanya sudah menderum. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan tubuhnya dan menjadikan pahanya sebagai pijakan kaki istrinya. Kanjeng Nabi Pak. Jenengan pernah Pak, istri mau naik sepeda motor kemudian ngincai paha kita Pak. Istri mau naik sepeda motor agak kesulitan, Dek, gini Dek. Nah, itu Rasulullah Pak. Dan hari ini kita akan belajar dari pribadi terbaik sepanjang sejarah manusia ini, dari keluarga terbaik sepanjang sejarah manusia ini, untuk kemudian memahami tentang sunatullah perjuangan. Kita paham, kita tahu Bunda yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quranul Karim itu lebih dari sepertiga atau bahkan separuh bagiannya. Ibnu Abbas mengatakan lebih dibanding separuh, lebih dari separuh bahkan. Itu terdiri dari kisah-kisah, cerita-cerita. Artinya kurikulum terbaik untuk merubah karakter manusia itu sejarah. Bukan matematik, bukan fisika, bukan kimia, meskipun saya orang eksak Pak, latar belakang saya fisika murni, tapi saya menyadari benar berdasar penjelasan Allah di dalam Al-Quranul Karim, ternyata cara Allah Subhanahu wa taala merubah manusia yang kemudian diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Kanjeng Nabi, itu terstruktur kurikulumnya berupa kisah atau sejarah. Jadi untuk merubah karakter itu jauh lebih dahsyat dengan kisah atau sejarah dibanding dengan paparan fisika, kimia atau yang lain. Dan itu hak. Jadi kalau jenengan misalnya bertanya kepada seorang anak yang membaca buku fisika, kimia, matematik, biologi, dengan membaca biografi seseorang, membaca buku sejarah, membaca kisah-kisah, yang kisah-kisah itu di dalam Al-Quranul Karim dijadikan sebagai contoh ibrah dan hikmah, tidak ada satupun kisah yang bersifat fiksi. Apalagi dengan identitas legenda itu tidak ada Pak.
Dalam Al-Quran kok kemudian ada legenda bawang putih, bawang merah. Ada. Bawang putih, bawang merah itu kalau dalam bahasa Jawa itu bawang brambang gitu loh Pak. Tidak ada, legenda itu tidak ada, kisah fiksi tidak ada. Keseluruhan dalam Al-Quran itu kisahnya real, nyata, yang kemudian kita diminta untuk bisa mengambil ibrah. Maka tadi saya membaca firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Yusuf, surah ke-12, ayat ke-108 yang akan kita kaitkan dengan surah yang sama di ayat yang ke-3. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengajari Kanjeng Nabi yang kemudian ditransfer kepada para sahabat masyarakat Makkah, Madinah. Keseluruhan rangkaian Al-Qur'an itu mayoritas berupa kisah, sejarah. Berarti sekali lagi kurikulum terpenting untuk melakukan proses perubahan revolusi mental itu pada kisah atau sejarah. Harusnya begitu Pak, Bu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan pada kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berada di dekat Ka'bah, sedang beristirahat karena lelah. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bernama Habbab bin Al-Arts radhiyallahu an mendekati beliau dan kemudian mengatakan pada beliau, "Ya Rasulullah, hiburlah kami dengan kisah-kisahmu. Karena beban dakwah ini teramat sangat berat bagi kami." Kenapa Habbab bin Al-Ads menyampaikan seperti itu? Karena barusan beliau mengalami penyiksaan luar biasa dari Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Jadi Habbab bin Al-Ads ini salah seorang sahabat Rasul yang berprofesi sebagai pandai besi. Ketika diketahui beliau mengikuti milah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf selaku majikan, jadi salah satu di antara mereka adalah majikan dari Habbab, kemudian mengikat tubuh Habbab ini, dimasukkan dalam selongsong besi yang biasanya digunakan sebagai alat untuk melakukan proses pembentukan besi yang dipanaskan. Jadi Habbab itu dimasukkan di dalamnya, diputar di atas bara api. Sampai kemudian beliau menceritakan, dan tidaklah bara yang ada di bawah saya itu mati kecuali karena tetesan keringat yang luar biasa keluar dari tubuh saya. Jadi beliau mengalami siksaan yang luar biasa. Dan setelahnya kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, hiburlah kami dengan kisah-kisah yang menyemangati kami. Karena beban dakwah itu begitu beratnya." Hari ini ketika jenengan kula sami melakukan aktivitas dakwah, alhamdulillah kita tidak sampai pada derajat penghinaan dan penyiksaan yang seperti itu. Meskipun hari ini ulama-ulama itu menjadi sasaran tembak dari musuh-musuh Allah untuk kemudian dijatuhkan harga dirinya, kehormatannya. Dan itu pernah terjadi, sudah pernah terjadi di masa-masa lalu. Karena seorang pendakwah itu Pak, Bu, yang paling rentan untuk dijegal, yang paling rentan untuk dijatuhkan, dirubuhkan, dirontokkan adalah integritas dan harga dirinya. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluarga beliau, wabil khusus istri beliau yang bernama Aisyah binti Abu Bakar itu dituduh berzina dengan sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an. Yang kemudian muncul kisahnya di dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 21 tentang hadisul ifki atau kabar bohong. Kisahnya luar biasa, membuat Rasul sempat sedih sekian lama, 1 bulan lebih beliau galau, sedih, khawatir, bahkan sempat termakan fitnah itu, sehingga kemudian memiliki sedikit kecondongan bahwa bisa jadi istrinya memang melakukan itu, maka keluar kalimat dari lisan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Aisyah, jika engkau bersih maka Allah akan menurunkan ayatnya, tetapi jika engkau melakukan maka segeralah bertobat kepada Allah, karena sebaik-baik perbuatan salah manakala diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kalimat itu sangat menusuk Aisyah, Bunda Ayah. Karena bagi beliau itu bagian dari
tuduhan yang secara tidak langsung menunjukkan Kanjeng Nabi mulai percaya, meskipun dalam persentase kecil atas isu yang merebak demikian hebatnya di Madinah selama berminggu-minggu, sampai 1 bulan lebih. Kanjeng Nabi pernah mengalami ini. Maka kalau hari ini seorang ulama dikriminalisasi, dituduh melakukan tindak porno aksi, maka dulu pernah terjadi pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sasaran tembak dari para alim itu adalah harga diri dan kehormatan mereka untuk dihancurkan sehingga umat tak lagi mempercayai. Dan itu sejak dulu terjadi, sejak masa Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari sunatullah di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita akan mengkaji melalui firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nahnu naqussu. Jadi ini adalah jawaban Allah atas pertanyaan Habab bin Al-Ats kepada Rasul tadi itu. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah. Artinya Bunda Ayah, ternyata cerita kisah itu bisa meringankan beban seseorang. Meringankan beban masalah seseorang. Baik yang mengkisahkan maupun yang mendengar kisah. Tentu manakala kisah atau tuturan itu adalah kisah atau tuturan yang penuh dengan hikmah, kisah yang bisa diambil ibrahnya, kisah yang memang real, nyata dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kisah itu teramat sangat dahsyat Bapak Ibu, bahkan bisa membentuk karakter manusia. Ada penelitian dari Profesor Sarlito Wirawan almarhum. Beliau pernah meneliti kenapa kok kemudian pornografi di Indonesia itu menduduki posisi ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina. Tingkat akses informasi pornografi di dunia maya. Maka jawabannya kata beliau, karena sejak kecil generasi muda di negeri ini sudah didongengi dengan kisah-kisah yang sifatnya pornografi. Contoh, kisah yang sangat terkenal, sampai kemudian dibuat filmnya, dibuat sinetronnya. Judulnya Joko Tarub. Ini kan jadi legenda, sesuatu yang melegenda, ceritanya turun-menurun. Lawang kisah seorang laki-laki ngintip wanita mandi kok jadi legenda hebat itu loh. Bahkan yang ngintip dapat berkah. Berkahnya apa? Menikah dengan bidadari, nggih napa mboten? Lho ngintip dosa itu loh dapat berkah. Ini kan berarti alur cerita yang salah ini. Alur ceritanya sudah salah. Tapi kemudian terus dikembangkan, terus dituturkan, terus dibagi, di blow up, dibuat filmnya, dibuat sinetronnya. Oh, ternyata ngintip itu berkah. Kan repot Pak kalau begitu. Mancep di otak masyarakat anak-anak kecil. Legenda kancil nyolong timun. Maka dari situ kemudian kancil terkenal sebagai binatang yang cerdik. Sehingga kalau kita berbicara kancil nyolong timun, siapa tokohnya Pak Bu? Siapa yang dikagumi anak-anak? Petaninya atau kancilnya Pak? Halo? Padahal yang mencuri siapa? Yang berbuat buruk. Menjadi tokoh Pak. Ternyata pencuri itu kalau enggak konangan keren. Pencuri itu kalau cerdik keren. Kan begitu? Loh nggih napa mboten? Anak itu mengenal kancil itu binatang yang paling cerdik. Kenapa? Karena bisa membohongi petani. Tuh, legenda seperti itu kemudian menjadi cerita yang diturun-temurunkan. Sehingga sejak kecil anak-anak kita sudah menjadi kancil-kancil yang ngakali bapak ibunya. Soalnya ceritanya tentang kancil. Itu penelitian Pak, benar Pak. Yang ketiga,
Tahun 70 sekian diawali oleh Bang Imaduddin Abdurrahim almarhum di ITB Masjid Salman. Tulisan-tulisan, produk-produk buku tentang pergerakan itu luar biasa. Tahun 70 sekian sampai 80, jelang 90 ketika saya kuliah. Itu buku-buku yang kami konsumsi adalah buku-buku gerakan-gerakan Islam yang luar biasa, baik dari Timur Tengah maupun gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Hasilnya apa? 10-20 tahun kemudian marak bank-bank syariah, marak sistem kuliner halal seperti sekarang ini. Marak, kenapa? Karena ditanamkan buku-buku tentang pemikiran-pemikiran Islami sejak tahun 70, 80 sehingga buahnya di tahun 90-an. Awal 2000-an. Tetapi ketika kemudian di awal tahun 2000-an ke atas, buku-buku yang banyak dikonsumsi umat, yang banyak diproduksi para penerbit adalah buku-buku fikih. Pergulakan pemikiran tentang perselisihan para pemikir mujtahid, imam mazhab. Akhirnya kemudian hari ini kita menikmati gesekan antar pemahaman terhadap konsep-konsep fikih itu kerasa banget Pak sekarang. Loh mungkin apa mboten? Kita enggak mengalami yang seperti ini di tahun 90-an, enggak. Kita enggak mengalami ini. Tahun 80 kita disibukkan membaca buku-buku pergerakan Islam, bagaimana membangun sistem Islami, sistem ekonomi Islami dan seterusnya. Akhirnya kita menikmati akhir 90 sampai awal 2000 sistem-sistem lembaga-lembaga Islami muncul di mana-mana. Tapi sejak tahun 2000 sekian ke atas yang muncul buku-buku tentang perbedaan fikih dan seterusnya. Akhirnya kemudian hari ini kita menikmati betapa mudahnya kaum muslimin saling bergesekan hanya karena konsep fikih yang tidak sama. Meskipun orang Indonesia itu konon kabarnya kalau berada di Pakistan, kalau berada di Eropa ya, di Belanda, di Jerman, saya belum pernah ke sana Pak. Tapi saya dengar cerita saja dari teman-teman. Jadi ketika kemudian teman-teman yang ada di Australia, di Belanda, di Jerman itu membawa cerita, membawa kisah, itu menarik. Dr. Arif Wibowo itu salah seorang guru besar FMIPA UNER. Kebetulan saya cukup dekat dengan beliau karena dulu waktu saya menjadi mahasiswa beliau sering diskusi. Beliau menceritakan bahwa ternyata di Eropa itu kaum muslimin dari Indonesia seringkali diminta untuk menjadi I.O. dakwah. Jadi kalau mau mengadakan acara perhelatan berkaitan dengan acara-acara keislaman PHBI, itu biasanya orang dari Indonesia yang diminta jadi panitia. Kenapa? Karena ternyata orang Indonesia itu kalau bicara tentang dakwah selalu ada makanannya Pak. Jadi orang-orang sana itu seneng Pak. Ngajinya itu gak ngaji malaikatan, enggak. Malaikatan nggak ada begininya Pak. Jadi kalau orang Indonesia yang kemudian mengadakan pengajian kok ada minumnya, ada kuenya, nah, itu orang-orang seneng. Jadi kalau pas pengajian mau Indonesia. Tapi kalau membangun masjid, jarang Pak, orang Indonesia. Mesti orang Bangladesh, Pakistan, Maroko dan seterusnya. Orang Indonesia itu tanya di mana masjid. Untuk apa? Bisa sholat ke sana. Tapi kalau orang Maroko, di mana kami bisa membangun masjid? Pertanyaannya begitu Pak, bedanya Pak. Tapi sama-sama hebatnya ini kalau disinergikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kisah ini kemudian menjadi basis pendidikan umat. Maka kalau kemudian hari ini pelajaran sejarah itu di nomor sekian kan Pak, itu jadi aneh sebenarnya. Jadi aneh. Kenapa? Karena bangsa itu tumbuh dan besar belajar dari sejarah, Pak. Kan ngaten nggih? Belajar dari sejarah, di mana kemudian mereka pernah tumbang, bagaimana kemudian mereka pernah bangkit, yang kemudian mengambil intisari ibro untuk kemudian diulang, karena sejarah itu kan daur, sejarah itu kan terus berulang, berputar. Kalau dulu di masa Nabiullah Musa alaihissalam kita mengenal Samiri. Samiri ini provokator keburukan, provokator kemaksiatan, provokator penentangan terhadap wahyu. Dan hari-hari setelahnya Samiri-Samiri itu muncul dalam berbagai bentuknya Pak.
Di masa Rasulullah ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Di masa para sahabat ada Abdullah bin Sabah. Di masa-masa selanjutnya pasti ada orang-orang seperti ini yang selalu memprovokasi orang untuk tidak melakukan kebaikan. Kok ada pengajian Ahad pagi di sini? Jangan bayangkan seluruh orang di Pare ini senang Bapak Ibu, jangan bayangkan begitu. Pasti ada tipikal-tipikal samiri karena itu sunatullah sudah. Dimanapun. Ketika orang kemudian berharap kebaikan bisa tumbuh berkembang di sebuah tempat, maka pasti kemudian ada orang yang berpikir sebaliknya. Bunda yang dirahmati Allah, maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, ini menarik. Kenapa ketika para sahabat mengeluhkan penghinaan, mengeluhkan penyiksaan, mengeluhkan ketertekanan dakwah, kok kemudian turunnya itu surah Yusuf. Yang hampir keseluruhan surah Yusuf ini berisi tentang kisah dan cerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi ketika mengeluhkan tentang sesuatu yang tidak nyaman, maka para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau kalian sedang sedih, berdasarkan asbabun nuzulnya tadi itu, kalau Bapak Ibu sedang sedih, maka bacalah surah Yusuf. Kemudian pahami artinya, itu akan menenteramkan dan menenangkan kita. Jadi ini merupakan salah satu asbab atau sebab yang bisa kita ambil pelajarannya dari Nabiullah Muhammad SAW ketika ditanya oleh Habab bin Al-Ads tadi yang mengeluhkan, ya Rasul, beban dakwah hari ini teramat sangat berat, siksaan kaum kafirin Quraisy luar biasa terhadap kami. Ya Rasul, kisahkan pada kami kisah-kisah yang meringankan beban kami. Turun surah Yusuf, Pak. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami nahnu naqussu, kami telah menceritakan ahsanal qasas itu kisah-kisah yang terbaik. Bahkan kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan Al-Quran itu wabil khusus surah Yusuf, surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, itu berisi tentang cerita-cerita terbaik dan dengan cara penceritaan terbaik. Ceritanya itu kualitasnya kualitas terbaik dan dengan cara penceritaan terbaik. Jadi kalau kemudian materinya bagus, berkualitas, tapi kalau yang menyampaikan tidak menguasai, tidak bisa menyampaikan dengan baik, biasanya orang juga cepat bosan mungkin. Tapi kalau kisahnya itu baik, cara penyampaian dan penceritaannya juga baik, orang akan jadi semangat untuk mendengar, menelaah, memperhatikan. Lah kata Imam At-Tabari, surah Yusuf itu berisi tentang kisah terbaik, ahsanal qasas, dan dengan cara penceritaan terbaik. Bunda ayah biasanya kalau surah Yusuf di Indonesia itu kan bukan untuk hiburan orang yang susah, tapi untuk ibu-ibu yang sedang hamil, gitu ya Pak ya. Jadi kalau ibu-ibu sedang hamil, Bu, mau surah Yusuf, kalian surah Maryam, kersane mengke menawi sampun medal janin bayi ini pun supados praupanipun kados Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagus, cakep, ganteng. Pengennya begitu. Lah kita lihat bapaknya, ibunya. Bapaknya, ibunya. Apa ya iso anak itu Nabi Yusuf? Gimana orang-orang ini? Pengen ganteng tapi gak lihat diri gitu loh Pak. Kok saya sama istri kemudian pengen keturunan saya seperti Nabi Yusuf, itu kan gak matching, gak bener. Tidak sesuai sunatullah. Wong wajah Muhammad Hatta itu mungkin nilainya 6,8 itu. Istri saya 7,2. Nabi Yusuf itu 9,6. Ya gak ketemu Pak. Uniknya begini, uniknya itu. Ketika membaca surah Yusuf, itu yang diingat itu apa? Wajahnya, gantengnya, cakepnya, tubuh sempurnanya. Tapi tidak diingat ujian yang diterima, itu loh Pak. Nabi Yusuf itu nabi yang hidupnya penuh ujian Bapak Ibu. Mulai kecil. Kok kemudian kita berharap semoga anak saya seperti Nabi Yusuf, berarti harus nyemplung sumur dulu.
harus dibeli orang dulu, harus disisihkan saudara-saudaranya dulu. Kita nggak mikir itunya. Nabi Yusuf ini nabi yang hidupnya dari awal sampai akhir penuh dengan onak duri, meskipun kebahagiaannya juga luar biasa. Ini Nabi Yusuf itu Pak, kisahnya itu kalau dikasih judul model sinetron Indonesia, mungkin balada orang ganteng itu Pak. Jadi wong ganteng ya ada baladanya itu Pak. Lihat Mas Riki, Mas Dian itu kan orang-orang ganteng Pak. Tapi ya ada balada dalam hidupnya Pak. Apalagi Muhammad Hatta yang tidak ganteng ini. Jadi balada orang ganteng. Orang ganteng itu ternyata diiri Pak, bahkan oleh saudaranya Pak. Saudaranya menganggap Yusuf paling cakep di antara kami, sehingga perhatian orang tuanya tumplek-blek pada dia. Padahal Yakub alaihissalam itu tidak mencintai Yusuf kecuali karena akhlaknya, bukan gantengnya. Karena akhlak anaknya ini. Saya coba tanya ibu-ibu, Bu, jenengan kalau punya anak lebih dari 2, 3, atau 4, atau 5. Bisa enggak Bu, membagi cinta jenengan sama rata Bu? Semuanya dapat 20% Bu. Bu, bisa Bu, rasa cinta dalam hati jenengan pada 5 anak semuanya 20% Bu? Muskil, enggak bisa. Tak akan pernah bisa, hati itu enggak bisa. Tapi kalau perlakuan kita memang harus sama. Bahwa saya membelikan anak saya ini, yang lain juga sama. Tapi kalau hati enggak bisa, jenengan kalau saya tanya, siapa anak Kanjeng Nabi yang paling beliau cintai? Siapa Pak, Bu? Anak Rasulullah yang paling beliau cintai? Halo? Fatimah. Jawaban kita selalu Fatimah Zahra, Fatimah binti Muhammad, karena terekam dalam kehidupan Rasul betapa sangat sayangnya beliau pada Fatimah. Oh, berarti Rasul tidak adil dong? Adil. Karena keadilan itu keadilan fisikal, kalau keadilan hati itu tidak bisa Bapak Ibu, siapapun nggak bisa. Rasul itu mengatakan, ya Allah aku serahkan hatimu padamu. Ketika berbicara tentang kecintaan beliau atas istri-istri beliau, maka ketika ditanya siapa di antara istrimu siapa di antara hamba-hamba Allah yang paling engkau cinta, siapa di antara kami yang paling engkau cinta ya Rasul? Amr bin As tanya radhiyallahu anhu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjawab, ayahnya. Apa ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara wanita yang paling kau cintai ya Rasul? Anaknya. Artinya cinta dalam hati itu tidak bisa dibagi rata, tidak bisa. Tetapi upaya fisik kita memperlakukan semuanya secara adil, sama. Nah, itu Rasulullah mencontohkan. Jadi bunda yang dirahmati Allah, maka tak heran kalau Nabi Yakub ini memiliki hati yang lebih mencintai Yusuf karena akhlaknya dibanding saudara angkatnya. Jadi anak Nabiullah Yakub alaihissalam itu kan 12 Bapak Ibu. Yang 10 dari ibu pertama, yang kedua Yusuf dan Binyamin dari ibu yang kedua. Nah 10 saudara angkat ini merasa sangat diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Maka kemudian mereka menjadi sangat iri, hasad terhadap Yusuf. Sehingga kemudian direncanakan mencelakakan Yusuf dan seterusnya. Sebagaimana yang kita sudah pernah dengar, kita baca. Jadi kalau kita pengen anak kita seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam bunda ayah, ya harus siap-siap. Bahwa kelak anak kita akan robek bajunya begitu. Jadi Nabi Yusuf itu kan ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz, penguasa di Mesir. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang semuanya ajaib Bapak Ibu. Allah itu menyebutkan Yusuf sama Musa itu kan sama-sama Mesirnya. Cuman beda generasi, ribuan tahun. Yusuf sama Musa alaihissalam itu sama-sama Mesirnya. Tetapi ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang raja di masa Musa dengan Yusuf, itu sebutannya beda. Kalau di Indonesia, dari mulai siapa? Kerajaan Palembang, Sriwijaya, Mojopahit, Singosari, Panjalu, dan seterusnya. Itu kan namanya, pemimpinnya siapa Pak? Nama yang paling tinggi Pak? Julukannya? Raja. Kan sama toh Pak?
Tapi Allah menjelaskan di masa Yusuf dengan Musa itu beda Pak dalam Al-Quran Pak. Allah itu menyebutkan raja di masa Yusuf itu dengan sebutan Malik. Kalau di masa Musa siapa Pak? Fir'aun. Subhanallah. Ini ajaibnya Al-Quran. Karena ternyata dalam penelitian kesejarahan Mesir, Fir'aun dengan Malik itu memang beda. Fir'aun itu raja yang berasal dari asli pribumi Mesir, Kipti, keturunan Kipti. Tapi kalau Malik itu non-Kipti, jadi berasal dari luar, ternyata beda. Kalau di dalam Injil, mohon maaf, di dalam perjanjian baru, itu raja di masa Moses dan Yosef, itu sama Pak, Fir'aun. Al-Quran menyebut beda, karena ternyata memang beda. Ini ajaibnya Al-Quran Pak. Jadi sampai nama itu bisa menunjukkan Al-Quran itu ajaib. Lah Yusuf itu pernah digoda oleh Aziz ya. Al-Aziz itu salah satu gubernur di masa pemerintahan Malik tadi itu, raja tadi itu. Jadi digodanya itu kan ruangannya ditutup dulu oleh seorang wanita yang disebut Imro'atul Aziz. Allah tidak menyebut Zulaikha loh Bapak Ibu. Jadi kan cari dalam surah apapun dalam Al-Quran tidak ada nama Zulaikha. Wonten apa wonten? Bu, Pak. Kalau ada tak kasih 1 juta sekarang Pak. Al-Quran loh Pak, jangan hadis. Al-Quran. Tidak ada, disebut Imro'atul Aziz. Istrinya Aziz. Beliau itu digoda oleh Imro'atul Aziz, pintunya ditutup dulu oleh si wanita ini. Jendela-jendela ditutup dulu. Itu menunjukkan beliau merasa yang dilakukan salah atau benar? Salah. Karena malu ditutupin semua. Biar gak ada orang yang tahu. Baru setelah itu ngerayu Yusuf dengan baik-baik. Diminta dengan baik-baik. Mbok tolong saya dilayani sekarang. Nabi Yusuf kata Al-Quran, firman Allah. Sebagaimana wanita ini menyukai Yusuf, Yusuf pun menyukai wanita ini. Jadi artinya kata Allah dalam Al-Quran, wanita ini, Yusuf juga sebenarnya suka Bu. Artinya itu manusiawi, naluriah. Manusiawi, naluriah. Jadi kalau jenengan tanya ya, siapapun yang ada dalam ruangan ini, Pak, jenengan kalau lihat seorang ibu-ibu yang solihah, cantik, macam-macam, apa mungkin Pak muncul ketertarikan? Pak, kira-kira mungkin enggak Pak? Enggak apa-apa Pak, seandainya ada istri juga enggak apa-apa Pak. Mungkin, itu naluriah. Nabi Yusuf itu seneng Bu. Ini wanita cantik, terhormat. Tapi karena saking dahsyatnya cakapnya Nabi Yusuf, akhlaknya luar biasa, tertarik, tutupin semua pintunya. Digoda Nabi Yusuf. Jenengan saya kan tidak mau anak kita seperti ini. Digoda kemudian terbukti di hadapan qadhi atau persidangan hakim yang sobek baju belakangnya. Maka diputuskan yang salah bukan Yusuf meskipun tetap beliau minta dipenjara daripada memunculkan fitnah. Ditarik baju belakangnya. Itu menunjukkan beliau lari Bu. Pak. Kalau baju depannya yang sobek bahaya. Itu berarti maksal. Pertanyaan saya, kira-kira kalau jenengan Pak, itu yang sobek bagian mana Pak? Samping, bener Pak. Kalau bagian belakang kok yuk gak suci-suci bener. Kalau bagian depan kok ya kok cik bejate gitu. Wes samping sajalah Pak. Jadi Nabi Yusuf itu subhanallah, kisahnya dari mulai beliau masuk sumur, diperjualbelikan menjadi budak, dituduh melakukan perzinaan terhadap istri seorang Al-Aziz, bla 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 dan seterusnya sampai kemudian dipenjara dan seterusnya. Ini kadang dilupakan orang, yang diingat dari Yusuf itu enak itu. Sehingga baca Yusuf, muka-muka anak saya seperti Yusuf. Jadi hati-hati, seperti Yusuf itu maksudnya semoga keimanannya, keteguhannya dan seterusnya. Jangan kisah hidupnya medeni Bu. Tetapi bunda yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut Allah sudah menyampaikan bahwa kisah Yusuf itu adalah sebaik-baik kisah. Karena Yusuf itu memiliki nasab
Di antara seluruh manusia sebaik-baik nasab, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah dipuji oleh para sahabat. Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu, itu sangat objektif orangnya. Kanjeng Nabi itu kalau dipuji dan beliau merasa bukan beliau, maka beliau akan mengatakan tidak, bukan saya itu. Jadi beliau pernah dipuji begini, ya Rasulullah, sesungguhnya nasabmu adalah sebaik-baik nasab. Kalau nasabmu sebaik-baik nasab di Arab, di tanah ini, ya. Tapi kalau nasabmu sebaik-baik nasab di antara seluruh manusia, Nabi mengatakan bukan. Sesungguhnya sebaik-baik nasab adalah Yusuf, kata beliau. Sebaik-baik nasab itu Yusuf, kenapa? Karena bapaknya Yusuf itu nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Nabi Muhammad enggak? Bapaknya Yusuf itu nabi, namanya Yakub. Bapaknya Yakub itu nabi, namanya Ishak. Bapaknya Ishak itu nabi, namanya Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf itu 4 ke atas itu nabi semua Bapak Ibu. Kanjeng Nabi mboten, Rasulullah mboten. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya sebaik-baik nasab itu milik Yusuf, bukan saya. Itu kan objektif Bapak Ibu. Rasulullah itu kalau dipuji dan ada orang lain yang menyertai, apakah anaknya, apakah cucunya, tidak membiarkan pujian itu berhenti hanya pada beliau, tapi juga ditularkan. Kok kemudian gendong Hasan Husain ada yang memuji ya Rasul, ya Hasan, ya Husain, wahai Hasan, wahai Husain, gendong Bapak Ibu, gendong cucunya di pundak kanan kiri. Kata Abu Hurairah, ya Hasan, ya Husain, sesungguhnya tunggangan kalian itu adalah tunggangan terbaik dunia akhirat. Maksudnya Kanjeng Nabi. Itu adalah makhluk terbaik dunia akhirat. Rasul mendapat pujian begitu, tidak langsung bilang sama putunya, loh ngono iku lho mbahmu iku ngono iku lho, ndak. Itu model kita Pak gitu. Rasul dipuji oleh Abu Hurairah, wahai Hasan, wahai Husain, sesungguhnya tunggangan kalian itu adalah makhluk terbaik dunia akhirat. Rasul langsung bilang begini, dan sesungguhnya yang menunggangi aku adalah pemuda-pemuda terbaik di surga nanti. Gitu Pak. Dipuji itu langsung dioper ke cucunya. Bahkan beliau pernah ditunggangi oleh Hasan Husain. Suatu saat kemudian sahabat lewat dan mengatakan, ya Hasan, ya Husain, sesungguhnya tunggangan kalian itu adalah tunggangan yang termulia derajatnya dunia akhirat. Maka Rasul mengatakan, dan sesungguhnya penunggang saya ini adalah raihana, wewangian kelak di surga. Penunggang terbaik meskipun tidak sebaik ayah mereka. Ini Rasul mengajarkan kepada cucunya, yang pertama kalian ini anak hebat, kelak akan menjadi permata-permata di surga. Wewangian, raihana di surga. Dan orang tuamu adalah orang tua yang sangat hebat. Rasul mengajarkan agar cucu itu punya ketaatan, punya kebanggaan terhadap bapaknya Pak, Bu. Kalian ini hebat, tapi tidak sehebat bapak kalian menunggang kuda. Sehebat-hebat penunggang kuda itu ayah kalian. Itu begitu Pak. Jadi kalau kita ngomong dengan cucu itu, mereka harus kita beri support agar supaya membanggakan ayahnya. Ayahmu itu lek ngaji lebian, subhanallah sergep. Ibumu dulu Masya Allah. Kalau habis subuh sama maghrib itu deres minimal sak ruko. Minimal sak ruko. Nah itu anak jadi bangga terhadap ibu bapaknya. Tidak kemudian bilang sama cucunya, aku ya mbah ya gak kaget ndelok awakmu koyo ngene bapakmu biyen luwih nemen. Nah itu Pak. Itu cucu enggak hormat sama bapak itu Pak. Lah anak dibegituin jan bapakmu biyen dituturi angel. Sekolahnya bolosan, dekek pesantren nyolong, iwae yaine. Wah, ini anak lihat bapaknya langsung nek Pak itu Pak. Dituturi bapaknya gak dirungokne Pak, alang kedabrus bapak. Jarine mbah bapak ayah biyen ngene. Rasul itu begitu Pak. Terhadap cucu itu Rasul menunjukkan bahwa ayahmu itu hebat, agar supaya muncul otoritas bapak terhadap anak. Sampai segitunya Kanjeng Nabi. Kalau kita bedah kehidupan Rasul itu memang dahsyat sekali. Nah kita kembali bagaimana kemudian Rasulullah SAW kurang 10 menit ya menghibur para sahabat. Ya, tadi dengan kisah siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Ini saya tutup dengan firman Allah dalam surah yang sama ayat ke-108 Bapak Ibu. Mohon maaf saya pilek Bapak Ibu. Tadi malam di sini sampai jam 10 di bekas Al-Fat itu ya. Sampai malam. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, di dalam surah Yusuf ayat ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabil. Hadhihi sabili. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini adalah kalimat dari para nabi, para rasul, Yusuf alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain, dan Allah menyampaikan, katakan, hai Yusuf, hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jenengan tiap hari 17 kali minimal mohon pada Allah petunjuk tentang jalan ini, jalan yang kita bicarakan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita minta petunjuk setiap hari 17 kali minimal. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Ini ditunjukkan Allah kita jalannya. Qul, katakan Muhammad, katakan Yusuf, ini loh jalanku, ini loh jalan yang diminta kita semua mohon pada Allah agar supaya ketemu jalan ini. Lah ini jalan yang kita dapatkan jawaban dari Allah. Hadhihi sabili. Jalan itu adalah jalan ad-Allah, jalan di mana kita menyeru Allah. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalan di mana kita senantiasa menjadi bagian penyeru agama Allah. Penyeru itu tidak harus selalu begini Pak, di depan duduk nyampaikan boten. Bisa jadi penyeru itu lewat ya lisan kita kalau ketemu sahabat teman ngobrol, yang kita obrolkan itu jalur ke Allah. Menulis status di FB, yang kita tuliskan itu status-status yang menyeru orang untuk ingat Allah. Tidak kemudian sarapan difoto, cek. Di-upload sarapan pagi ini. Lah apa sarapan diomong-omong nih wong. Ud'u dalam ayat ini ya. Ad-du'u illallah. Jadi menyeru kepada Allah. Kecuali kalau kemudian kita sarapan, kita upload, kemudian kita komentari, alhamdulillah dapat masakan yang terjamin halalan thayyibah wa barokah. Kiriman seorang sahabat, kiranya dia mendapatkan berkah dari Allah atas makanan ini dan seterusnya. Ya kalau sekedar kemudian foto makanan, ibu-ibu habis masak, dekek piring, wah pirek masakan gue, crek foto. Masak rendang di foto. Pas ada orang melihat foto jenengan, pas ngidam rendang, nggak punya duit, jenengan dosa itu udah. Wes kemecer, delok fotonya jenengan, ya Allah tersiksa sekali ya Allah. Wes gak bagi-bagi gitu ya. Tutui tok. Ad'u ilallah. Jadi ada 6 kunci, enggak cukup ini 5 menit ya. Suatu saat semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah. Yang pertama, ad'u ilallah. Jadi hadis sabil jalan yang kita minta setiap saat pada Allah, yang kemudian Allah jawab di dalam ayat ini adalah jalan orang-orang yang senantiasa menggunakan waktunya untuk menjadi penyeru menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saya bisa dalam hal apapun. Sekedar buka restoran gitu ya. Sekedar membuat klub apa? Wah ini kebut-kebutan Ustadz, masa bisa jalur kepada Allah? Bisa. Teman-teman yang kemudian suka kebut-kebutan itu ambil sisi positifnya. Ayo ikut bagian kami. Jadi anggota Remas. Kebut-kebutanmu biar manfaat. Loh untuk apa Ustadz? Untuk jemput Ustadz yang biasa telat. Nah ini kan ada Ustadz yang biasa telat itu. Ini kudu ngebut Pak. Wah ini Ustadz telatan ya, kudu dikebut. Biar ngebutnya itu manfaat itu. Jadi ada banyak hal yang kemudian kita bisa manfaatkan. Untuk tidak kemudian terlantar itu ya potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman itu. Menyeru Allah yang pertama, senantiasa. Kemudian yang kedua ala basirah. Ala basirah. Kepada jalan yang basirah, terang benderang, penuh dengan hujah. Penuh dengan dalil. Penuh dengan kebenaran yang tidak samar.
Jadi menyeru ke jalan Allah tapi tidak boleh dengan kalimat bias. Jadi kalau menyeru ke jalan Allah kalimatnya harus terang benderang, jelas, dipahami secara benar oleh mat'unya. Jangan sampai kemudian kalimat itu dipahami secara salah. Karena hari ini Bunda yang dirahmati Allah, seringkali orang salah menangkap sebuah pesan sehingga kemudian merespon dengan cara yang salah pula. Saya contohkan ya, ada seorang ibu. Ibu ini melihat anaknya bawa 2 buah apel, Pak. Bawa 2 apel, dikasih tetangga. Si ibu ini udah lama pengen apel, nggak bisa beli. Anaknya pulang, bawa apel 2, waduh kemecer ibunya ndelok, aduh mata ibunya berbinar-binar. Maka kemudian ibunya bilang sama anaknya, "Nduk, mama boleh nak ngincipi?" Ketika ibunya bilang, "Nak, mama boleh nak ngincipi?" Anaknya itu langsung gigit apel itu bergantian, Bu. Gigit. Dua-duanya, Bu. Kira-kira ibunya marah enggak, Bu? Bu? Ibunya kecewa atau enggak, Bu? Kecewa. Waduh ya Allah, anakku cik medite. Biasanya kalau sifat jelek itu, Pak, orang tua enggak mau, Pak. Iki mesti niru bapake, mesti ngono, Pak. Lek anaknya pinter, bapaknya ngomong, wis persis cilianku, Ma, persis cilianku. Tapi lek anaknya dua blek, lah ya aku biar gak ngono loh, Ma. Istrinya juga bilang, aku juga gak ngono loh, Pak, demi Allah, Pak. Oh jojo niru tonggo, wah ini bahaya. Lah ini si anak itu gigit dua-duanya kres-kres. Ibunya kecewa, ya Allah, anak saya kok pelit ya. Wong diminta gitu tok, kok kemudian ndak boleh. Ibunya bilang, "Nak, tidak boleh tah ibu minta." Apa kata anaknya? Dia sodorkan yang kanan. "Ini mah, tadi aku makan, saya pengen ngerasain dulu. Takutnya yang saya berikan mama yang kecut, ini mah yang manis." Ternyata dia gigit itu untuk mengetahui, Bu, yang mau diberikan ibunya itu yang paling enak. Ibunya kadung jengkel, kadung persis bapake. Tiba-tiba wapi, bapake api anjene, Pak. Ternyata gigitnya untuk mengetahui ini mana yang layak saya berikan pada ibu saya, ya Allah. Ternyata yang kiri kecut, yang kanan manis. Bunda ini buat bunda. Allah, ibunya nangis, Bu. Ya Allah, Nak. Kok ci api awakmu, Nak? Gak koyo ibumu lah itu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, menyampaikan sesuatu, apalagi itu pesan-pesan terpenting dalam hidup. Kalau dalam ayat ini, ala basirah. Jadi harus terang, mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sesuatu yang memang connect dengan orang yang kita ajak bicara. Maka seorang ibu atau bapak dilarang ngomong sama anak dengan bahasa yang tidak basirah ini. Ngomong sama anak, anaknya masih anaknya masih 4 tahun. Rebutan mainan sama adiknya yang 2 tahun. Kemudian adiknya nangis, meskipun mainan itu milik kakaknya, yang disalahkan orang tuanya siapa, Pak? Kakaknya. Memang jadi kakak itu kadang ya masalah, Pak. Tapi ya enggak semua begitu. Karena saya juga kakak buat adik-adik saya. Dan adik buat kakak-kakak saya. Jadi ketika kemudian adik sama kakak ini bertengkar, kakaknya 4 tahun dimarahi oleh ayahnya, "Nak, kamu itu kok enggak sayang sama adikmu? Harusnya mainanmu kan diberikan, dikasihkan, mah direbut loh mas sama adik. Kamu kan sudah besar, sudah gede, harusnya bisa sabar, ikhlas." Yang jembar gitu loh, nak, artinya 4 tahun diomongin jembar, ikhlas, apa ya iso ta, Bu? 4 tahun dikon jembar atine sing ikhlas, sing istiqomah. Ya anak ini jangan ibu ngomong apa toh. Nggak connect. Jadi kalimat itu harus tersesuaikan dengan mat'u. Dan Rasulullah SAW selalu melakukan itu ketika membincang dengan para sahabat, waktunya habis. Soal kita lanjutkan kapan-kapan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya sunatullah di dalam menyampaikan ayat Allah itu adalah jalan yang beronak duri, tulut torik, jalannya panjang, wa aktsarul uqubat, banyak geronjalannya, waqila rijal, dan sedikit orang yang mengikutinya, sedikit orang yang mengambil peran itu. Karena apa? Jalan dakwah itu panjang, tidak simsalabim. Rasul itu 23 tahun, hampir 23 tahun.
Tidak kemudian simsalabim pengajian Ahad pagi, kita harapkan nanti 2 bulan setelah ini sekian orang bisa terekrut, tidak semudah itu. Jalannya panjang dakwah itu. Waksarul uqubat dan banyak ujiannya. Dan qilar rijal yang menjadi pemeran di dalamnya, pemeran utama dalam tidak banyak. Karena banyak resikonya tadi itu. Dakwah itu paling enak yang tidak banyak resikonya. Ngajak sholat saja itu enak. Ayo Bu, sholat, sedekah. Tapi kalau kemudian sudah nahi mungkar, Bu, ini ada keburukan Pak, ini keburukan, kita wajib menolak. Itu tidak gampang, tidak mudah. Karena kita harus siap mendapatkan perlawanan dan permusuhan dari orang yang kita tidak harapkan kezalimannya terus menyebar dan seterusnya. Dan kita tetap akan istiqomah Bunda Ayah seluruhnya pada jalan yang Allah ridho. Hingga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terkuatkan hati kita di atas jalan ini dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kiranya zat yang maha membolak-balik hati menetapkan hati kita di atas din Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjumpainya. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.